kenal. Jadi sebenarnya kalau secara dunia udah gampang banget cari uang, Dek. Ya, dalam dunia keartisan pun kakak udah bukan hal yang orang terjun baru. Jadi tinggal ke PH, teleponin orang-orang PH, gue nggak punya kerjaan, tariin gue peran. Itu udah ada tahap gitu loh, karena tahap pertemanan, segala sesuatu kan sebenarnya hubungan. Nah tetapi kenapa itu bisa semua, itu semua kalau dibalikin lagi kakak sendiri nggak ngerti, tapi kalau dikembalikan lagi ini semua pekerjaan tangan Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Sebelum memulai video ini, tolong bantu klik tombol subscribe ya, dan nyalakan tanda loncengnya. Mari kita sama-sama memuliakan nama Tuhan Yesus di media sosial, khususnya YouTube. Gratis kok, nggak bayar. Saya hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat menonton. Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya Zainab Al-Murtadimah. Nah, saat ini saya sedang duduk berdua sama Kak Lucy Daifah. Halo Zainab. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang kesaksian Kak Lucy. Gimana sih kok bisa sampai sekarang bisa bertahan gitu dalam iman, dan apalagi punya pengharapan bisa lebih luar biasa lagi melayani Tuhan. Bagaimana dan kenapa? Gimana aja? Gimana? Oke. Kalau gimananya pasti jawabannya nggak tahu. Karena kalau ngomongin pribadi secara sendiri gitu ya, kok gue bisa ya? Sendiri pun bertanya, kok gue bisa ya kayak gini? Tapi kalau dikembalikan lagi, itu semua karena Tuhan Yesus yang luar biasa. Jadi intinya kita dekat terus dengan Tuhan, erat terus dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ya terus berkomunikasi dengan Tuhan dengan firman-Nya. Baca Alkitab walaupun 1 ayat setiap hari. Itu harus. Sama halnya kita sama pasangan. Kalau kita tidak berkomunikasi, tidak ada hubungan yang lebih baik gitu kan. Kakak tuh menganggap Tuhan tuh Yesus bukan sekedar Tuhan, tapi kakak menganggap dia adalah belahan jiwa kakak. Dan orang tua kakak, lalu apalagi segala sahabat aku dan guru saya, sehingga mulai dari bangun tidur sebelum ngapa-ngapain sebisa mungkin saya mengucap syukur dan memanggil namanya, dan ya sudah saya doa. Nah, kan hubungan kita dekat dengan Tuhan kan dengan cara doa. Jadi kalau misalnya bilang bagaimana dan gimana ya, soalnya bagaimana dan gimana itu kan berbeda ya. Bagaimana dan gimana berbeda. Kalau gimananya saya nggak bisa menjawab. Gimana ya? Saya cuma bisa jawab karena Tuhan, dan melalui Tuhan Yesus saja kenapa saya bisa sampai hari ini, bisa sampai detik ini bertahan. Tapi kalau misalnya ngomongin secara dunia, kok gue bisa ya kayak gini? Padahal kan kalau ngomongin dunia, orang sangat menyayangkan. Terakhir aku punya profesi pengacara, dan dunia pengacara aku itu bukan orang pengacara orang yang nggak dikenal. Dunia pengacara kakak itu adalah pengacara yang orang lain pasti kenal. Jadi sebenarnya kalau secara dunia udah gampang banget cari uang, Dek. Ya, dalam dunia keartisan pun kakak udah bukan hal yang orang terjun baru. Jadi tinggal ke PH, teleponin orang-orang PH, gue nggak punya kerjaan, tariin gue peran. Itu udah ada tahap gitu loh, karena tahap pertemanan, segala sesuatu kan sebenarnya hubungan. Nah tetapi kenapa itu bisa semua, itu semua kalau dibalikin lagi kakak sendiri nggak ngerti, tapi kalau dikembalikan lagi ini semua pekerjaan tangan Tuhan. Gitu. Kalau boleh tahu kakak udah berapa lama melayani Tuhan? Berarti terhitung dari tahun lalu ke sini, ketemu Juli 1 tahun 2 bulan berarti. 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Selama 1 tahun 2 bulan itu pengalaman kakak yang paling istimewa saat pelayanan itu apa? Yang paling nggak ada, semuanya istimewa bersama Tuhan.
Bahkan even saya nggak dapat apa-apa secara materi pun tetap istimewa. Karena ada sukacita di situ. Kalau dulu dalam dunia keartisan kakak selalu bilang gini, lu paling punya kesan tampil di mana gitu kan. Lalu dalam keartisan kakak gitu. Atau lu paling punya kesan main di sinetron mana gitu. Ada kesan. Tapi kalau bersama Tuhan Yesus selama pelayanan ini, itu semua berkesan gitu. Karena even kita baca satu ayat yang pernah kita baca pun itu punya kesan yang baru. Contoh halnya kita membaca satu ayat yang kita sudah tahu, doa Bapa kami. Semua orang tahu. Tapi pada saat kita membaca lagi dengan sungguh-sungguh, ada sesuatu lagi yang kita dapat gitu. Terus ada firman, kita mendengarkan si pendeta ini, hamba Tuhan ini membacakan. Padahal hari ini nih kita dengar. Terus tiba-tiba kita lihat di YouTube firmannya sama. Tapi kenapa kadang-kadang mempunyai atmosfer yang berbeda gitu. Ya kan? Jadi menurut kakak, dalam Tuhan itu selalu ada yang baru walaupun pernah kita tahu. Jadi semua istimewa bersama Tuhan. Dan saking istimewanya, hidup bersama Tuhan itu kayak makan petasan, aku bilangnya gitu. Permen petasan, kamu umur berapa dek? 19. Tahu dong permen yang petasan kan yang kita makan peletok ya kan? Makan tuh peletok di mulut ya. Nah, ikut Tuhan seperti itu. Kita makan yang kita tahu ini permen manis gitu. Tapi pada saat kita makan di dalamnya tuh peletok padahal kelihatan ini permen manis. Kalau nano-nano kita udah tahu dong manis, asam, asin. Tapi kalau itu kan ada manisnya, ya ada asinnya, terus meletak-meletoknya itu. Nah itu hidup bersama Tuhan. Contoh halnya, tapi saya tuh bingung gini, ini secara manusia ya, kakak tuh bingungnya, kok gue nggak khawatir ya gitu, nggak khawatir gitu. Dalam artian gini, aku nih single parent, nggak kerja. Sekarang ini jatuhnya nggak kerja. Kadang waktu kemarin sempat komplain nih, gila Tuhanku gue nggak kerja gitu. Enggak, gue mau telepon PH. Gue mau gabung lagi deh sama dunia pengacara. Ini nih, tinggal nyemplung doang kok aku. Ini secara dunia. Ada ingin gitu. Tapi Tuhan tuh punya cara untuk membuat kita belum boleh nyemplung ke dunia di mana Tuhan tahu kelemahan kita. Tuhan tahu kelemahan aku, Tuhan tahu kelemahan kamu. Dulu kakak masih mau, udahlah Tuhan gue pengen tetap di dunia entertain toh, biar gue bisa bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan. Just di mulut, ternyata di mulut doang. Waktu kakak terjun kembali di dunia keartisan dan Tuhan tuh kasih kesempatan itu. Waktu kakak menggantungkan mic dan menggantungkan nama kakak sebagai artis, pindah ke Bali 6 tahun, kakak pikir gue gak akan jadi artis lagi. Tapi tiba-tiba aku pulang, balik lagi ya dengan permasalahan, akhirnya balik lagi dan terjun lagi. Waktu kita terjun lagi ke dunia entertain, untuk move on itu orang lain memikirkannya pun gak mungkin. Tapi karena Tuhan baik, Tuhan kasih kesempatan aku terkaget-kaget tiba-tiba dihubungin PH, sebuah PH besar, dan mainnya di TV besar. Padahal aku udah lama nggak main film, nggak main sinetron. Ini langsung dapat FTV, perannya bagus, bahkan film itu dapetin penghargaan film FTV terbaik versi Bandung gitu. Nah itu sebuah kebanggaan. Itu sebenarnya Tuhan tuh baik gitu. Tuhan masih kasih, nah oke, kamu maunya di sini ya, oke, Tuhan kasih kesempatan. Tapi ternyata apa? Tuhan, kelemahan saya jalan di sawah yang berair, yang berlumpur, itu nggak mungkin kita nggak kepercik lumpur, ya kan? Apalagi kalau sawahnya becek, nggak mungkin nggak kepercik lumpur. Satu, itu nggak mungkin. Kedua, syukur-syukur kita nggak kepleset, jatuh. Nah, kehidupan di dunia keartisan, kakak bilang Tuhan, gue pengen melayani di sini. Ternyata nggak. Bilang gue orang Kristen aja nggak berani. Aku bilang aku orang Kristen aja nggak berani. Ditanya orang, lu katanya Kristen ya? Dengan enak, dengan berdosa luar biasa. Enggak, gua Muslim. Jahat gak sih aku?
Aku mikirnya gini, yang penting kan gue selamat, yang penting gue percaya bahwa Allah itu Yesus. Menangis Tuhan Yesus, tapi Tuhan kita itu begitu baik. Ya prinsipnya adalah akhirnya aku mengerti bahwa Tuhan secara sekarang ya, setahun lebih ini, oh ternyata Tuhan tuh dahsyat. Waktu kakak komplain, kok aku gak kerja ya Tuhan, gue pengen kerja. Itu kakak marah, pengen kerja gitu loh. Karena ngerasa gue pengen punya mobil lagi gitu kan. Nggak punya rumah, pengen lagi gitu. Tapi ada Tuhan peringatkan kakak, diperlihatkan. Ini loh, kalau kamu di sini lagi kamu akan jatuh lagi dalam dosa. Ini dosa-dosa yang pernah kamu lakukan di saat kamu meminta kamu di dunia entertain. Bukannya gue narik orang, gue ketarik sama mereka. Awalnya hengot-hengot. Terus akhirnya apa? Ini gue di gereja YouTube aja nih gue bilang. Gue pernah jatuh lagi dalam dosa, gue pacaran sama laki orang. Awalnya mikir-mikir, oh, have fun aja. Wow, have fun ternyata nyakitin hati Tuhan. Itu. Bukan menyalahkan lingkungannya, tapi akunya. Ya kan? Walaupun tahu itu hal nggak baik, tapi karena merasa ya, jadi hal yang tidak baik di dunia saya itu menjadi abu-abu gitu. Makanya minta ini udah sangat orang tahu. Menjadi pelakor, lalu merebut milik orang lain, lalu apalagi ya, perempuannya menjual diri, kayaknya menjadi hal yang biasa kan? Lihat ya. Prostitusi, artis, tapi mereka bangga, benar gak? Melakukan dosa tapi mereka bangga. Nah tapi kok gue ada di situ gitu, ya? Tapi Tuhan tuh begitu baik. Tuhan tangkap, aku ingin kamu. Nah di saat Tuhan, lu nggak bisa kemana-mana nih. Jadi kalau kata Tuhan tuh, aku pengen kamu. Nah di saat Tuhan bawa kakak ke dunia pelayanan yang tanpa kakak sadari, Tuhan tidak izinkan lagi kakak di dunia itu. Tuhan bilang, apa nggak cukup? Kata Tuhan gitu. Jadi Tuhan tuh memang ngasih cukup. Tuhan tuh cukup gitu. Emang secara materi aku belum berkelimpahan, tapi Tuhan cukupkan dek. Secara dunia kakak nggak kerja, tapi kakak bekerja buat Tuhan, yaitu dunia pelayanan. Makan, minum, sandang, pangan Tuhan penuhi. Orang bertanya, gimana tuh saya dengan cara apa, kan lu nggak kerja? Ya Tuhan kirim orang-orang baik yang tiba-tiba memberi saya. Tapi saya di dunia pelayanan nggak pernah masang tarif. Kalau dulu kakak dipanggil janji ke sini, oke, tarifnya sekian, deal, oke, baru jalan. Ada PDP jalan. Kalau sekarang nggak, pelayanan di mana? Oke, saya cuma minta aja saya datang ke sana, mereka yang fasilitasi. Kecuali Tuhan yang suruh. Ada juga Tuhan, kamu datang. Yang secara dunia tidak disiapkan apapun gitu loh, tapi karena Tuhan yang suruh saya datang kayak gitu. Jadi setahun lebih ini kakak melayani Tuhan. Tuhan memberikan kehidupan yang luar biasa, yang bahkan terkadang buat bayaran sekolah anak ini baru aja terjadi. Jadi 2 bulan ini kakak belum bayaran sekolah. Nggak masalah kalau 2 bulan ini dikit, udah mau bayaran tapi nggak bisa karena terhalang dengan satu biaya yang memang harus dibayar juga. Jadi bayarannya tuh nggak banyak sih, nggak sampai 5 juta gitu. Tapi buat saya besar. Tapi saya nggak khawatir. Cuma ngomong gini, Tuhan, aku percaya sama Engkau. Aku terlalu percaya sama Engkau Tuhan. Jadi aku nggak, ya udahlah terserah. Aku tahu waktunya Engkau yang akan jalan, yang bayarin lah Tuhan. Udah kagak gitu aja. Tiap hari diingetin, sampai kepala sekolahnya bukan lagi TU ngingetin. Anakku sampai kena teguran, sabar nak. Tuhan siapin, udah Tuhan siapin. Gak tahu dari mana Tuhan siapin. Secara manusia, kakak tuh ada. Minta tolong si ini kan dia biasa nolong aku. Ada. Maaf ya semut. Ini apa? Oh ya semut. Ya beneran. Bukan, apaan sih tuh? Ya maaf. Jadi jalan. Jadi secara manusia aku mau nelpon orang ini, Pak, tolong ya gitu ya. Aku nggak mau permalukan Tuhanku. Karena kalau Tuhan yang sudah gerakkan seseorang, dia nggak perlu kita minta.
Tiba-tiba dia transfer tanpa ngomong. Bahkan ada yang juga ngomong, "Bu, minta nomor rekening." "Buat apa, Pak?" "Saya memberkati." Puji Tuhan. Nah, ini akhirnya tiba-tiba kemarin, ini baru berarti kan, kemarin dapat berkat yang tidak terduga-duga dan nominalnya sama persis. Wow, Bapak di surga. Jadi, dan itu adalah lewat orang yang awalnya membenci kita, tahu gak? Awalnya dia membenci kita, membenci saya. Terus, pokoknya, wow, saya hitung-hitung, Tuhan, anakku harus bayar sekolah 3.500.000, dia kasih sekian, cukup Tuhan. Lebih dan kurang, pokoknya cukup gitu. Bapak di surga, terima kasih. Saya bilang sama anak, saya selalu mengasih tahu sama anak, biar anak-anak saya tahu ini loh, mamahnya tuh Tuhan yang kasih makan. Lalu bilangin sama anakku gitu, dia kan ngomong, "Mama dapetin, aku mau beli ini." Gak boleh. Prioritasmu adalah uang sekolah. Aku kasih tahu, kamu mau bayar segini ya karena ini Tuhan kasih, ini bukan apa-apa, ini jawaban dari Tuhan. Kita bayarin dulu ya, ada lebihnya baru kamu mau beli apa, ayo. Itu sampai, gila ya Tuhan gua ya, Tuhanku dahsyat ya. Amin Tuhan Yesus, amin. Jadi Tuhan tuh kadang-kadang ngasihnya last minute deh. Digocek-gocek dulu, masih setia gak sih lu, masih gak sih lu bilang gue baik gitu. Itu karyanya Tuhan tuh seperti itu, dahsyat. Jadi gimana ya mau berbalik dari Tuhan kalau kita selalu disediakan oleh Tuhan gitu. Kita akan terbalik dari Tuhan di saat kita mulai tidak erat hubungan sama Tuhan. Makanya diusahakan selalu erat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Ya berkomunikasi. Komunikasinya dengan apa? Dengan doa. Doa yang pertama, baru firman Tuhan. Ya, karena ada orang tidak baca firman Tuhan tapi berdoa, ya kan? Tapi itu juga kan sebuah komunikasi dengan Tuhan. Lalu firman Tuhan itu adalah suara Tuhan itu sendiri. Saya diusahakan selalu, makanya puji Tuhan nih sekarang nih banyak ya Bible gitu ya. Alkitab yang selalu memberikan hari ini firmannya apa, remanya apa, materinya apa. Nah itu ikutin. Kalau Bible ini kan Alkitab handphone kan untuk kita mencari kayak Alkitab kan. Tapi kalau misalnya ada yang istilahnya adalah Bible yang memang setiap hari ayat ini Bible version gitu ya. Tapi ada untuk hari ini ayatnya apa, lalu materinya apa, lalu Tuhan kasih remanya apa. Minimal itulah yang kita baca. Jadi power kita sebagai orang Kristen tuh ya firman Tuhan. Iya, betul. Seperti itu. Gimana lagi kita mau menjauh dari Tuhan kalau Tuhan selalu ngejar-ngejar kita ya. Kita sebagai orang Kristen ngerasa gak sih Kak, kalau aku kan pas aku udah jadi Kristen nih, aku ngerasa bukan aku yang pilih Tuhan, ngejar-ngejar Tuhan. Bukan kita yang pilih Tuhan, tapi Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang ngejar-ngejar kita kan. Tuhan yang selalu ngerasain sayangnya Tuhan, kasihnya Tuhan tuh benar-benar terasa banget, aslinya gitu. Kayak ya gitu deh kalau iman Kristen ya. Dan tadi kan Kakak udah kesaksian luar biasa banget kan tentang kebaikan Tuhan. Apapun yang kita perlukan, apapun yang kita butuhkan, kita nggak usah ngemis-ngemis minta sama orang, apalagi mengandalkan orang. Cukup tahu maksud Tuhan, firman Tuhan, dan kita jangan lupa untuk berdoa. Ya, mintanya sama Tuhan aja. Segala sesuatu mintanya sama Tuhan. Makanya, tapi tetap berdoa aja gini, Tuhan tolong pelihara saya dan terus jagai saya supaya saya tidak mempermalukan Engkau. Karena di saat saya kemarin ketemu hamba Tuhan, saya respect sekali sama hamba Tuhan itu. Tiba-tiba pada saat ketemu, sepanjang pembicaraan dia dari awal sampai akhir keluhan, saya langsung gak respect gitu loh. Keluhan, dan keluhannya tentang uang. Sedih hatiku gitu loh. Tapi kita harus pelihara hati kita. Karena terkadang kita tidak tahu ke depan apa ya. Itu gitu deh. Jadi dia itu padahal hamba Tuhan yang aku respect sekali. Tiba-tiba isi pembicaraan dari awal sampai mau pulang omongannya dia tentang Tuhan. Mengeluh dia gak punya ini, mau bayar ini gak ada, mau bayar ini gak ada, mau bayar ini. Pokoknya ya saya sih percaya sama Tuhan. Buat ini nih. Ini saya jualan ini ya, belilah buat saya bagi. Dah. Di situ langsung apa di surga, ampuni dia. Itu permalukan Tuhan loh. Kalau kita percaya kepada Tuhan,
diam aja. Diam. Tapi misalnya kayak anak aku sakit, kita boleh sharing sama teman, kakak rohani, boleh sharing ya, bukan curhat. Beda sharing sama curhat. Dalam arti gini, bantu doa ya, anakku sakit. Ini gini. Karena apa? Pisau menajamkan pisau, manusia menajamkan manusia. Tapi kita tahu kan sharing kepada siapa. Nggak mungkin kita walaupun dia orang Kristen kita sharing sama dia, belum tentu dia bisa dijaga mulutnya. Nah gitu. Makanya betul. Makanya kita perlu teman sefrekuensi dan bisa dibilang ya kakak rohani, bapak rohani gitu. Teman berbeda ya. Teman rohani, orang Kristen juga kan gak sama. Orang Kristen sama seperti orang yang lainnya. Mulutnya bermulut ya, mulutnya maksudnya ada juga yang kadang suatu saat pasti kita juga sama. Karena ini kita manusia, masih sifat manusia. Makanya saya anjurkan siapapun kamu, kita semua harus punya teman baik di dalam Kristen. Dia kakak rohani kamu, ibu rohani, bapak, ibu rohani, orang tua rohani gitu ya. Yang kalian bisa ajak sharing. Tapi kan bukan, Bu, aku nggak punya uang, Bu. Ya, itu beda. Tapi kalau misalnya, which is kamu udah jatuh di dalam imanmu, bukan jatuh, loyo di dalam imanmu, sharing. Aku nggak tahu deh, gue lagi nggak tahu nih, gue lagi gamang nih hidup gue. Gue lagi nggak tahu lah, pokoknya nggak tahu lagi lah. Itu cerita. Aku pernah kok di dalam masa di masa di mana masa aku down, bukan dalam iman, dalam arti ini gue mau ngapain ya gitu. Nggak ngerti ya gitu. Nah itu kita perlu orang-orang yang seiman sama kita dan kita doa yang pasti tetap. Nah kita itu manusia biasa. Ada kakak jangan berpikir 1 tahun lebih ini wah kakak mulus, enggak. Ada di mana gue nangis gitu. Ngomong ngapain Tuhan, aku mau ngapain, nangis aku karena bener-bener karena. Tapi yang satu yang aku lakukan, aku tidak lepas tangan Tuhan. Karena aku udah pernah ngalamin, gue lepas tangan Tuhan. Gue marah, kesel, gue jalan sendiri. Justru malah jatuh. Jatuh dalam dosa. Tapi percaya Tuhan tetap baik. Dia tuh cuma melihat begini. Anakku, aku tetap di sini. Itu Tuhan. Nah, kalau kita sama teman-teman serohani gitu, perlu juga. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan kepekaan kepada kita. Jangan bergaul sama ini anakku. Tuhan akan berikan kepekaan. Itu puji Tuhan, Tuhan kasih itu. Aku pernah pengen deket banget sama hamba Tuhan ini, deket banget pengen lah. Tapi kok nggak bisa deket sih, sampai aku marah. Tuhan, kenapa sih aku nggak bisa deket sama dia? Aku pengen loh, karena dia kan aku bisa jadiin mentor aku gitu. Aku pengen gitu. Kamu duduk diam kata Tuhan, duduk diam. Gurumu maksudnya aku, gurumu aku. Ini gue aku kan. Nah itu berusaha untuk dengar-dengaran dengan Tuhan dan taat. Akhirnya benar, tiba-tiba meledak sebuah kasus yang melibatkan hamba Tuhan itu. Duar, ini loh nak maksudku gitu. Seperti itu. Itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Makanya di saat kita gampang jatuh, tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan yang akan mengarahkan kita. Gimana cara kita dekat sama Tuhan? Buat orang-orang awam kan yang nggak tahu gimana. Oh berdoa doang, kadang kan ada yang cobain berdoa gitu, sensasinya nggak ada apa-apa. Itu gimana buat orang ini gitu? Kuncinya cuma satu, tetap berdoa, baca firman Tuhan. Males udah gue lakukan, tapi gue nggak nemuin apa-apa karena hatimu yang masih tidak mau membuka buat Tuhan. Tapi kalau hatimu buka dirimu untuk Tuhan, kosongkan pada saat kita datang kepada Tuhan, kosongkan mau pikiran, mau hati kamu kosongkan. Baca firman Tuhan berulang-ulang. Which is kita baca cuma 3 ayat. Nggak ngerti, balik lagi ke atas. Tuhan ini maksudnya aku nggak ngerti loh Tuhan. Ini apa ya Bapakku, aku nggak ngerti. Baca lagi. Kalau kamu bisa berbahasa roh lebih bagus. Nggak tahu lagi mau ngomong apa, bahasa roh mau sejam-sejam deh. Karena kalau kita udah kosongkan diri kita,
itu nggak mungkin kita nggak pingin dekat dengan Tuhan. Tapi kalau yang tadi adik bilang, kita udah berdoa kok, udah baca firman Tuhan, tapi nggak dapat apa-apa, karena kau tidak kosongkan hati dan pikiranmu. Kau hanya mulut gitu, Tuhan aku gitu, Tuhan tapi aku baca firman Tuhan, tapi pikiranmu masih melayang-layang. Tuhan aku punya masalah besar sekali Tuhan, bla 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 bla, tapi masalah itu masih kau peluk. Amin, tapi masih kau peluk. Contohnya gini, Tuhan, ini masalahku berat sekali tuh nih ya. Masalahku berat. Aku banyak utang Tuhan. Misalnya, rumahku belum dibayar. Suamiku mengkhianati aku, and bla bla, banyak sekali nangis. It's okay. Karena kepada Tuhan kamu boleh menangis. Tuhan bantu aku, tolong aku Tuhan. Nih masalahnya deh. Ini masalah yang dikatakan. Selesai itu amin Tuhan. Tapi dia tetap pegang. Dia jalan kemana, dia tidur kemana, masalah itu dia pegang. Kenapa masalah itu dia pegang? Dia akan menghimpit otak. Aduh, gimana ya selesainya tuh masalah. Aduh, kesel. Itu. Makanya itu adalah masalah yang masih dia pegang. Perbedaannya adalah pada saat kita bicara tadi seperti yang kakak bilang. Tuhan aku percaya sama Engkau. Tuhan tolong aku. Aku gak tahu aku harus ngapain Tuhan. Ini masalahku Tuhan, ku berikan kepadamu Tuhan, aku gak tahu mau ngapain. Selesai amin. Tinggalkan masalah itu, kau tidur, kau hilang masalah itu. Karena kau gak bawa masalah itu, tidur aja. Gantian Tuhan yang mikir. Baik, oh ini masalahnya anak gue nih, udahlah gue yang beresin. Sebenarnya simpel seperti itu gitu. Kita menyerahkan hati. Iya, menyerahkan sepenuhnya. Kita ngomong curhat sama Tuhan, tapi masih kita pegang. Dan banyaknya orang Kristen seperti itu. Kakak juga dulu begitu. Wah, jadinya nggak bisa tidur, ya kan? Kalau punya masalah nggak bisa tidur, kayak nggak percaya sama Tuhan jadinya. Bodoh amat. Karena gini ya Pak, di dalam firman Tuhan katakan, masalahmu hari ini cukuplah hari ini, karena besok ada kesulitan yang berikut, ada kesusahan lainnya. Lah kalau masalah ini lu pikirin lagi, besok lagi pikirin. Lah aku nggak ngomongin semua saya. Kan dulu juga saya begitu. Aduh, sampai stres, sampai ulu hati sakit, sampai akhirnya jadi sakit. Iya, ya kan? Minimal lambung, ya kan? Masalah nggak kelar kita sakit. Iya, penyakit. Iya. Banyak sih orang yang kayak gitu. Iya, dan itu semua, bukan orang Kristen aja. Jadi kuncinya siapapun kamu saudaraku, Kristen itu tidak membicarakan tentang agama. Siapapun kamu, kalau kamu punya masalah datang kepada Tuhanmu. Dan kalau kamu lebih lagi ingin dekat siapa Tuhanmu, kau tidak mengenal Tuhanmu, beranikan diri. Kata orang Kristen, engkau Yesus. Saya dulu begitu. Udah, ujilah Tuhan. Tuhan kita mau kok diuji. Ya sangat. Ada firman, ada ya ayat. Ujilah aku kata Tuhan, maka akan kuberi, bahkan ketoklah pintuku, maka akan kubukakan. Berarti ada respon. Ya. Nggak cuma kita yang jalan-jalan. Kadang gini deh, ketok pintu dia ketok tuh, tok 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 gitu, gak ada yang buka. Tok 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 tok, gak ada yang buka. Tok tok, dia pergi. Dia nggak tahu pada saat ketokan ketiga Tuhan buka. Ya kan, tapi dia udah pergi karena nggak sabar. Nah itu contoh kehidupan yang terjadi. Gitu sayang. Nah ini untuk terakhir. Iya. Kadang kan ada orang Kristen juga ya yang nggak ngerti maksud kita sebagai orang Kristen. Kalau di Alkitab kan bilang nggak ada tisu. Kalau di Alkitab kan bilang kan satu jiwa itu berharga bagi Tuhan. Iya. Nah, untuk orang Kristen tuh tujuan utamanya tuh apa sih Kak? Orang Kristen hidup itu tujuan utamanya apa sih? Tujuan satu jiwa berharga buat Tuhan. Terus tapi pertanyaan berikutnya, tujuan orang Kristen, ya. Tujuan orang Kristen, kalau aku selalu membedakan orang Kristen dengan orang yang takut akan Tuhan, orang Kristen dengan anak Tuhan. Aku selalu membedakan. Karena saya anak Tuhan, tapi saya nggak Kristen tuh. Kenapa? Karena agama saya bukan Kristen di dalam KTP saya. Oke, sama.
Ya kan? Karena Kristen itu kan sebenarnya agama kalau bicara tentang titling agama. Tapi kalau bicara tentang kekristenan, Kristen itu adalah sebuah julukan untuk orang-orang pengikut Kristus. Ya. Nah, tapi tadi adalah tujuan utama Kristen. Orang Kristen. Tujuan pertama hidup orang Kristen. Tujuan pertama hidup orang Kristen, kalau sudah menjadi orang Kristen wajib mengenal Tuhan. Itu dulu yang pertama. Karena banyak orang Kristen tidak mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Kita dulu lihatnya kan orang Kristen, pantas orang Kristen itu bangsat, maaf. Ya dong. Maaf ya, bukan ini perkataan kami dahulu, ya kan? Pantas orang Kristen biadab, ya kan? Satu, ugal-ugalan, orang Kristen ugal-ugalan, hidup semaunya dia. Apalagi seks bebas, bodoh amat kayak gitu ya. Kami ya ngelihatnya kami dulu. Lalu apalagi kami ngelihatnya rentenir banyakan orang Kristen, ya rentenir banyak orang Kristen. Jadi kami ngelihatnya orang Kristen itu nggak baik-baik gitu. Tapi pada saat saya menjadi orang percaya Yesus yang mau nggak mau dititelkan saya ini orang Kristen, saya ternyata tahu bahwa saya mengenal Yesus Kristus, sosok pribadinya, bukan sebagai orang Kristen. Walaupun orang akhirnya masuk pindah agama tuh si Lucy jadinya orang Kristen, tapi ternyata saya mengenal Tuhan yang jauh lebih, yang saat dulu saya tidak mengenal Tuhan. Nah, prinsipnya adalah orang Kristen yang tadi kita sebutkan tadi itu belum tentu mengenal Tuhan. Jadi tujuan utama orang Kristen hidup ya, sebenarnya pertama harus kenal Tuhanmu siapa. Yesus Kristus itu siapa? Kau harus kenal Tuhanmu. Kedua, eratkan hubunganmu dengan Tuhan. Baru kau akan tahu tujuan hidupmu. Karena tujuan hidup kita hanya satu, menyenangkan hati Tuhan. Nah, setelah itu baru kita tahu. Pertama, kenali Tuhanmu. Jadi orang Kristen harus kenal Tuhanmu, sehingga kau bisa menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Kasihilah musuhmu, ya, kasihilah sesamamu seperti kau mengasihi Tuhanmu. Kasihilah Tuhanmu seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Hukum utama dan hukum terutama. Setelah kau mengenal Tuhan, pastinya kau akan lebih dekat dengan Tuhan, lebih pingin tahu banyak tentang Tuhan, lebih erat pengen tahu banyak. Nah, setelah kau kenal Tuhan, otomatis kau akan apa? Kau akan tahu apa tujuan hidupmu. Karena Tuhan itu terlepas dari dia orang Kristen atau tidak, setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, Tuhan punya tujuan dan maksud yang hebat dan baik buat semua umat manusia. Siapapun dia mau terlahir cacat, bahkan terlahir tidak punya hidung sama sekali pun, Tuhan punya maksud dan tujuan untuk apa? Untuk memuliakan namanya. Tapi bagaimana kau bisa memuliakan namanya kalau kau tidak mengenal Tuhanmu? Gitu. Jadi tujuan orang Kristen, kenal dulu dengan Tuhanmu. Kalau kau sudah kenal dengan Tuhanmu, kau akan lebih erat dan pengen tahu banyak, pengen tahu sekali tentang Tuhanmu, karena kau yang ciptakan Tuhanmu. Setelah kau tahu dan erat dengan Tuhanmu, kau akan tahu tujuan hidupmu, karena Tuhan yang akan membukakan, ini loh nak tujuan hidupmu yang kusiapkan kepadamu. Gitu. Jadi kita harus mengenal Tuhan kita dulu baru kita tahu tujuan hidup kita. Iya. Tapi kan banyak kan di dunia yang kita jalani, tujuan hidup kan cita-cita. Ya kan? Cita-citamu apa? Aku pengen jadi guru. Boleh. Aku pengen jadi pilot. Boleh gitu. Karena dulu kita tidak mengenal Tuhan, ya kan? Tapi setelah kita mengenal Tuhan, anak-anakku ajarkan untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bawa doa ya nak. Anakku mau masuk SMA, bawa doa ya nak. Biar Tuhan yang arahkan kamu nanti mau sekolah kemana. Mama doa, kamu doa, kita berdoa. Kita sudah mulai karena kita sudah mengenal Tuhan. Tapi kan anak-anak kita nggak kenal Tuhan loh. Karena anak-anak kita, apalagi kalau dia lahir memang secara Kristen, ya kan, orang tuanya udah Kristen. Tugas kita tugas aku nih, walaupun sekarang anak-anakku jadinya Kristen, mau nggak mau karena aku Kristen dan aku terapkan. Ya aku harus kasih tahu. Mengenalkan, gitu. Dan memang benar harus keras. Kita aja dulu keras diajarkan bagi mengenal Tuhan ya. Disuruh ngaji, disuruh ini gitu.
Kenapa di kita enggak? Untuk kebaikan kok. Ya, kalau dulu kan, kalau kakak ya, kamu kan umur 19 tahun berarti udah milenial. Disuruh ngaji gak tiap hari dulu? Dulu iya. Masih kecil-kecil, Iya, di bisa. pengajian. Maksudnya itu tiap hari, tiap sore tuh, kalau ngaji sana ke Pak Ustadz sana gitu, Iya, ngaji sore gak? sampai malam. Ah iya, kan gitu kan, tiap hari suruh ngaji kan? Sholat, Itu, ngaji. kalau sholat kan wajib. Itu adalah sebuah kebaikan, kebiasaan yang baik kan. Walaupun kadang males lah, bolos ya kan. Saya juga dulu kan gitu. Nah kenapa sekarang kita di Kristen, bahkan kita mengenal Tuhan kita, kenapa nggak kita lakukan sama anak kita? Minimal tiap hari bacakan doa Bapa kami. Ayo kita sama-sama nak baca doa Bapa kami. Mau berangkat sekolah nggak boleh belanja. Sampai kadang-kadang kakak lupa di motor. Kita belum doa. Ayo doa Bapa kami, Bapa di surga, dan Bapa kami yang di surga. Bertiga-tiga, dia di belakang yang gede ini. Kan kadang suka lupa gitu. Ingat, walaupun kita belum baca doa, sambil berjalan doa. Supaya mereka ingat. Seperti itu. Terima kasih untuk Kak Lucy Daifa, terberkati banget bagi saya dan pasti untuk teman-teman yang nonton juga tahu gitu kan pesan-pesan Tuhan yang udah disampaikan sama Kak Lucy. Dan kita percaya kalau Kak Lucy Daifa ini dipakai oleh Tuhan. Amin. Kita semua akan dipakai. Semua dipakai. Kayak Zainab juga dipakai Tuhan. Luar biasa. Yang penting percaya. Amin. Dekat terus dengan Tuhan. Belajar terus dari Tuhan. Karena guru sejati kita Tuhan. Kenal Tuhan mudah sayang. Kakak udah lama kenal Tuhan. Tapi nggak mau dimuridkan Tuhan. Nah, ini buat teman-teman. Ini acaranya buat anak muda ya. Oh, oke. Nah, buat adik-adik semua ya. Kenal Tuhan itu mudah. Kamu lahir dari Kristen, otomatis kamu jadi orang Kristen, tapi kamu belum kenal Tuhan. Zainab lahir tidak dengan Kristen dan otomatis sekarang dia mengenal Tuhan karena pribadi Tuhan mengenalkan dirinya kepadanya. Tapi yang terpenting adalah pada saat kita mengenal Tuhan, harus masuk ke tahap berikutnya. Kita mau dimuridkan Tuhan. Ya, dengan cara apa? Kalau mungkin adik-adik nih di gereja kan juga ada youth ya. Ada youth, nah itu belajar. Ada beberapa youth kan yang mau belajar, ayo kita Bible study ya. Itu ikutin supaya kita mau dimuridkan Tuhan. Kayak kakak juga lagi dimuridin Tuhan nih, belajar terus dan belajar terus. Which is guru sejati kita apa? Siapa guru sejati kita? Ya Yesus. Seperti yang tadi kakak bilang, baca firman Tuhan setiap hari meskipun 1 ayat. Supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Bukan Tuhan meninggalkan kita ya adik-adik. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tapi kita yang ninggalin Tuhan. Di umur-umur seperti Zainab dan teman-teman ini kan dimana masa pengenalan diri akan diri sendiri itu lebih kental. Kakak pernah ngalamin usia kamu dimana sebelum 20 tahun itu adalah masa dimana kita tuh pengen menentukan hidup kita. Ya, nah kalau kita salah, adik-adik, kalau kita salah, ya kita akan jatuh di dalam kesalahan itu. Tapi adik-adik, bukan berarti hidup tuh harus mulus saja, enggak juga. Kakak udah segini, udah umur 45 tahun, jauh lebih dari adik-adik semua. Kakak juga pernah mengalami dunia di mana kakak, pokoknya gue udah gede lah, karena umur kamu tuh udah gak mau diatur sama orang tua. Gue udah gede lah gini-gini ya, oke. Tapi kembali, apalagi nanti kalau ada yang udah putus cinta, aduh kalau udah sama virus pink, itu virus pink ya. Udah virus pink itu udah sangat bahaya. Jadi pesan kakak, buat kalian, walaupun mungkin kalian hanya seorang Kristen tapi tidak mengenal Tuhan, belum mengenal Tuhan, tetap pingin kenal Tuhan ya, dengan cara tetap ke gereja. Ya, semoga kita bukan jadi pendengar setia aja, tapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang sejati. Nah, sekian dari saya untuk semuanya. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan komen di bawah kolom komentar yang telah disiapkan, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.